Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Syurakartika, NPM 20082601118. Di sini saya pada blog Neuroscience akan membawakan judul mind map mengenai sistem saraf manusia. Jadi untuk sistem saraf manusia itu ada yang namanya anatomi. Jadi anatomi pada sistem saraf pusat itu dia terdiri dari cerebrum, yang dimana dia tempat pusat berpikir, kecerdasan, pusat pengendali, dan dia juga terdapat hemisfer kanan dan kiri yang dia nanti akan dipisahkan oleh visura. Lalu ada yang namanya korteks cerebri. Jadi korteks cerebri ini dia sebagai pusat integrasi untuk informasi sensorik. Lalu ada diencephalon, dia terdapat talamus, hipotalamus, dan kelenjar pituitary. Lalu juga ada cerebellum. Jadi cerebellum ini dia sebagai koordinasi gerak dan keseimbangan. Lalu ada brainstem. Brainstem ini dia terdapat medulla oblongata, pons, dan midbrain. Lalu juga ada medulla spinalis. Jadi medulla spinalis ini dia akan menghubungkan sistem saraf pusat ke sistem saraf tepi dan dia dilindungi oleh tulang servikal, torak, lumbal, dan sakral. Lalu untuk dari anatomi sistem saraf tepi, itu ada somatik dan otonom. Untuk yang somatik itu dia terdapat 12 pasang kranial dan 31 pasang spinal, yang dimana dia fungsinya meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat dan dia akan bekerja dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Lalu otonom, dia terdapat saraf simpatik dan parasimpatik, yang dimana dia fungsinya dapat bekerja tanpa disadari seperti denyut jantung. Lalu untuk ciri-ciri dan klasifikasi dari sistem saraf pusat, itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Untuk yang otak itu dia yang di bagian depan untuk berpikir, kecerdasan, pusat pengendali, gerak sadar. Sedangkan yang bagian tengah itu dia untuk keseimbangan dan bagian belakang itu dia terdapat pons, medulla oblongata, dan cerebellum. Lalu sedangkan yang untuk sumsum tulang belakang itu dia terdapat 31 pasang spinal. Lalu untuk yang dari ciri-ciri dan klasifikasi sistem saraf tepi itu ada somatik 31 pasang spinal di spinal dan 12 pasang di otak. Dan otonom itu dia terdapat simpatik dan parasimpatik. Lalu untuk area korteks cerebri itu dia ada lobus occipital, fungsinya dia untuk penglihatan, lobus temporal untuk pendengaran, lobus frontalis untuk gerakan, lobus parietal dia seperti rasa, suhu, dan bau. Lalu juga ada visura, sulcus, area Broca. Mungkin sekian dari saya, ini referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.